kita mau menyuruh anak kita belajar coding itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu kan. Wah, berarti kalau untuk pendidikan tuh kayaknya kalau berdasarkan mendengar cerita Bapak tadi tuh kayak sangat mendukung, mendorong, mensupport untuk pendidikan anak bangsa nih, Oh dari iya, Telkomsel. jelas. Ya dia di codingnya dapat critical thinking segala macam, cuman di kehidupan kesehariannya itu akan sangat berguna sekali itu. Smart parents juga mungkin perlu paham juga bahwa nggak semuanya itu didapat dari pendidikan kayak kuliah atau mungkin di sekolah kejuruan segala macam. Itu juga mesti dilengkapi dengan hal-hal yang mungkin justru kita dapatnya di luar nih, coding next atau yang lainnya itu kan. Podcast. Halo Smart Parents and Coders, welcome back to Codecast, Coding Next Podcast. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masa depan karir di dunia teknologi. Nah, banyak di antara kita nih mungkin sudah mulai menyadari ya, di sekitar kita ini tuh mulai terjadi perubahan di lanskap karir-karir, pekerjaan itu di seluruh dunia sudah mulai berubah karena terjadinya revolusi digital. Nah, revolusi ini tuh terjadi didorong oleh kemajuan seperti munculnya kecerdasan buatan AI, ada juga machine learning, ada juga IoT yang menciptakan tuh peluang-peluang karir baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, namun peluangan itu juga membutuhkan keterampilan yang relevan. Jadi terutama di bidang coding dan programming yang kini tuh juga dianggap sebagai bahasa masa depan. Nah, di Indonesia sendiri kita tuh menyadari banyak banget anak-anak yang sudah mulai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Namun sayangnya kayaknya di Indonesia ini awareness, kesadaran dan juga akses untuk pendidikan coding tuh masih cenderung kurang. Nah, oleh karena itu hari ini Codecast akan kedatangan Bapak Nuri Abidin selaku Principal Solution Development dari Telkomsel yang akan berdiskusi nih bersama-sama dengan kita untuk bagaimana sih keterampilan programming menjadi kunci menuju masa depan yang sukses. Halo Bapak Nuri, Halo apa Mbak Levi, kabar? baik. Ya, terima kasih for having me here. Iya, terima kasih ya Bapak Nuri udah meluangkan waktunya hari ini. Gimana nih Pak hari ini kabarnya? Oh baik-baik, walaupun ya Jakarta lagi mendung, suasana baik lah. Iya nih, akhir-akhirnya jadi lagi sering-seringnya hujan ya. Jadi Iya, kayak betul. cuacanya bikin gampang sakit, gampang bete juga gara-gara cuacanya mendung terus. Iya. Nah, gimana nih Pak hari ini? Kita kan akan berdiskusi tentang bagaimana sih masa depan karir di dunia teknologi. Nah, sebelumnya aku boleh tahu nggak nih sih Pak, kan Telkomsel as a brand tuh pasti udah nggak asing lagi nih di mata orang-orang, di telinga orang-orang. Iya. Nah, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dan juga digital yang paling besar ya bisa dibilang di Indonesia, boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak bagaimana Telkomsel tuh berperan dalam perkembangan ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda nih? Oke, mungkin kita agak flashback dikit ya ke awal-awal Telkomsel berdiri di 1995. Orang banyak kenal mungkin Telkomsel itu perusahaan telepon, GSM wireless gitu kan. Layanannya apa? Ya cuman telepon, ada value added service, SMS, USSD mungkin kalau bingung USSD itu yang bintang sekian-sekian pagar, ada voicemail. Tapi seiring waktu dari SMS itu sendiri sebenarnya kita udah mulai create digital service. Jadi kalau teman-teman dulu zamannya ada banyak ajang pencarian bakat nih, ini boleh sebut merek ya? Boleh Ada sebut. AVI dulu, ada Indonesian Idol, itu kan kita voting lewat SMS. Nah, itu sebenarnya contoh dari digital service yang diberikan oleh Telkomsel untuk ke masyarakat maupun ke partner bisnis itu kan. Kemudian makin ke sini kita masuk ke era GPRS terus 3G itu kan. Akses internet yang dulunya harus internet rumahan atau di kantor mulai bisa dinikmatin di ponsel. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai membuat website yang ponsel ready atau smartphone ready. Lanjut terus ke era 4G, sekarang 5G, eranya Android, iOS. Pilihannya udah semakin banyak. Internet semakin kencang, pilihan konten banyak, dan industri digital semakin berkembang gitu kan. Nah, itu saya mau contoh bahwa ini salah satu fungsi Telkomsel dalam mendukung ekosistem digital di Indonesia, yaitu baru di bagian connectivity. Ini digital connectivity kan. Nah, sebagai leading digital company di Indonesia, Telkomsel juga punya 2 pilar tambahan selain digital connectivity. Kami ada digital services, juga ada digital platform tuh.
Penasaran nggak Penasaran Oke. dong, ada apa aja tuh Digital platformnya? services itu contohnya mungkin sekarang kita punya dunia games. Nah, dunia games ini untuk para gamers mestinya sudah cukup familiar bahwa dunia games ini adalah suatu wadah untuk kita bisa membuat game competition, juga mungkin bisa purchase lah atau pernak-pernik game ya, ada mungkin selain voucher gamenya sendiri juga apa ya? Berarti agak kalau susah. mau top up game gitu bisa tuh Bisa. Pak? Wah. Kemudian kita juga ada musik streaming dulu, ada Langit Musik gitu kan. Kita juga ada entertainment, Maxstream. Sekarang mungkin diperkaya lagi karena IndiHome kan sudah gabung dengan kami, jadi ada IndiHome TV juga di situ gitu kan. Kemudian untuk yang platform kita ada Majamojo ini kalau publisher game. Jadi kalau dunia games tadi itu kita kita konsum gamenya di Majamojo ini, kita bisa create game dan publish gamenya di situ gitu kan. Ada banyak sih sebenarnya. Kita ada anak perusahaan nih namanya Indico. Jadi dia kalau shortcutnya saya bilang ini kita memupuk homegrown startup lah. Nah, outputnya dari Indico ini ada tadi Majamojo, kemudian ada Vita dan Kunci yang mulai traksinya naik daun itu waktu kita pandemi kemarin. Nah, Vita ini di healthcare, Kunci itu di pendidikan sih. Kemudian juga di B2B kita ada mobile advertising, ada big data analytics juga, kemudian ada IoT juga. Jadi memang secara produk sendiri juga kegiatan-kegiatan lainnya Telkomsel cukup berkontribusi dalam perkembangan ekosistem digital di Indonesia. Berarti memang sangat terintegrasi ya dari Telkomsel untuk mendukung di setiap sektor di Indonesia ya. Betul. Wah, berarti kalau untuk pendidikan tuh kayaknya kalau berdasarkan mendengar cerita Bapak tadi tuh kayak sangat mendukung, mendorong, mensupport untuk pendidikan anak bangsa nih dari Telkomsel. Jelas. Wah, berarti aku mau tahu juga nih Pak, dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti AI dan IoT dan juga tadi yang sejumlah platform yang dibuatkan oleh Telkomsel untuk mendukung ini, kira-kira keterampilan apa saja sih menurut Telkomsel yang akan menjadi krusial untuk generasi muda di masa depan ini? Oh, cukup banyak sebenarnya ya. Jadi seperti Mbak Levi bilang tadi, dengan adanya digitalisasi, landscape industri berbeda itu kan. Jadi potensi pun makin melebar, makin banyak. Beberapa hal yang mungkin yang bisa saya highlight, kalau tadi disebut IoT, AI itu kan cuman sebagian kecil mungkin dari teknologi digital yang ada. Itu keterampilan yang akan sangat berguna dan dibutuhkan itu pertama software engineering pasti di Coding Next akan sangat dekat sekali karena di situ kita belajar pemrograman coding gitu kan. Kemudian data analitik, cyber security, banyak ada cloud computing karena segala service sekarang runningnya di cloud gitu kan. Kita akses Google Docs, akses Netflix segala macam itu kan layanan cloud base itu kan. Kemudian kalau kita ngomong IoT berarti teman-teman yang hobinya elektro juga ini juga kesempatan karena tentu dibutuhkan banyak ahli elektro untuk membuat IoT device tersebut itu sih. Gitu. Berarti memang harus menguasai hal-hal seperti IoT, AI dan gitu-gitu ya untuk meningkatkan peluang di masa depan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus gitu ya Pak. Betul. Cuman mungkin jangan jangan merasa overwhelmed, banyak banget yang harus dikuasain, enggak. Kita mungkin fokus di satu aja karena nanti akan misalkan software engineering nih, gitu kan. Itu pasti akan terkait juga dengan disiplin ilmu atau potensi karir yang lain itu kan. Gitu. Jadi kita belajar programming misalkan nanti akan kepake juga kok kalau kita emang mau serius di cyber security gitu kan. Akan kepake juga kalau kita mau mainan AI atau data science gitu. Berarti mungkin bisa dikatakan kalau mau belajar tuh dimulai dari pemrograman dasar, dari coding dasar dulu kali ya Pak?
Ya, bisa seperti Bisa itu. seperti itu. Nah, mungkin melanjutkan tadi nih, tadi kan sempat di-mention ada aplikasi seperti, ada platform seperti Dunia Games, ada juga My Telkomsel, itu kan juga udah bisa untuk sangat terintegrasi ya, bisa top up, ada musik, ada juga layanan-layanan lain. Dari perspektifnya Telkomsel sendiri nih Pak, boleh tahu nggak sih bagaimana pandangan Telkomsel melihat peran coding sebagai bahasa masa depan untuk anak-anak dan juga remaja? Oke, sebelum kita mulai ke coding dan pemrograman, ada baiknya kita fokus dulu ke critical thinking, logical thinking, dan problem solving. Karena ini yang menjadi dasar dan aset yang sangat penting harus kita kuasai. Kita bisa melihat di sekitar kita ada problem apa sih yang bisa kita bantu untuk solve, dan solve-nya tentu dengan dalam konteks ini adalah cara berupa digital service gitu kan. Nah, deliver dari solusi tadi ya tentu dengan coding atau pemrograman tadi gitu kan. Jadi memang sangat penting kemampuan ini ya ke depannya gitu. Berarti dengan mendorong mereka untuk belajar coding itu mereka bisa start dari critical thinking, bisa dari hal-hal sederhana. Ketika mereka sudah menguasai itu, mereka bisa dikatakan sudah menguasai dasar daripada coding itu sendiri ya Pak? Betul. Oke, kalau dari Telkomsel sendiri nih Pak, apakah ada inisiatif atau program dari dalam gitu yang mendukung anak-anak muda Indonesia untuk belajar coding atau mungkin memahami teknologi yang seperti tadi mungkin dari dasar critical thinking dan yang lain-lain gitu? Oh, kebetulan Telkomsel mempunyai cukup banyak program ya. Wih, Kita ada TINC, jadi Telkomsel Innovation Center. Kemudian kita juga mempunyai 2 CSR yang saya tahu, ada NextDev. Ini kita untuk mengembangkan startup digital dan memberikan juga pelatihan terkait industri teknologi. Kemudian kita ada Indonesian Next. Ini mengembangkan talenta digitalnya. Kalau tadi udah startup, ini talenta digitalnya. Jadi kita ada berbagai pelatihan di situ, termasuk software engineering. Tadi ada AI, data analitik dan sejenisnya. Kemudian ada internet baik. Ini program untuk meningkatkan literasi akan digital itu sendiri, juga bagaimana menggunakan teknologi dan internet itu dengan baik dan benar, khususnya untuk anak-anak. Kita juga ada Thrive ini program sharing session sebenarnya. Jadi Telkomsel dari pegawai Telkomsel sendiri atau mungkin nanti ada gandeng pihak dari luar, kita sharing ke kampus-kampus tentu ya tentang apa sih yang ada di industri sekarang, karena belum tentu hal-hal yang di industri itu di cover di kampus itu kan. Itu sih. Kemudian ada apa lagi ya? Oh ya, kita ada program dengan Kampus Merdeka. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa magang dan bersertifikat gitu. berarti dari Telkomsel juga ada berkolaborasi dengan program Kampus Merdeka ya? Betul. Itu kita juga ada apprentice program juga. Jadi mungkin teman-teman yang fresh grade atau apa punya pengalaman 1 tahun ya paling minimal itu bisa quote and quote intern di kita 6 bulan untuk lihat sendiri sih industri di digital company itu seperti apa gitu. Wah, berarti dari Telkomsel juga welcome banget nih untuk jiwa-jiwa muda, generasi muda Indonesia untuk masuk ke Telkomsel dan juga belajar ya Pak? Iya, Telkomsel juga kerjasama dengan Coding Next juga kan bikin acara itu. Betul. Jadi tahun kemarin nih Smart Parent dan Coders yang memperhatikan, Telkomsel merupakan salah satu sponsor utama kita dalam National Coding Competition CodePR tahun lalu itu. Tepuk tangan dulu dong Pak buat Telkomsel, keren banget nih buat supportnya. Nah, kalau dari program-program tadi yang udah keren-keren banget tuh Pak, tadi disebutkan program-program dari Telkomsel, kira-kira ada nggak nih salah satu atau salah 2 program yang Bapak mau rekomendasikan ke Smart Parents dan juga Coders untuk yang mau mulai merintis nih, mungkin belajar-belajar tipis-tipis tentang pemrograman atau coding? Gimana ya? Soalnya saya mau rekomendasiin semua. Soalnya semuanya emang bagus banget nih Pak. Jadi cuman emang mungkin banget. apa ya, kalau ngomong belajar codingnya, kayaknya apa ya? Mungkin saya mau rekomendasi Coding Next nih. Boleh juga kalau Smart Parent dan Coders. Konteksnya gini, apa ya?
kita mau menyuruh anak kita belajar coding itu sebenarnya untuk apa sih, gitu kan? Why itu kan? Nah kita harus tahu itu dulu. Nah kalau udah tahu itu dulu, gimana cara ngejelasin ke anak kita tercinta ini untuk mau ikutan belajar gitu kan? Karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapat dengan belajar pemrograman itu kan, nggak cuman ngutak-ngatik komputer, tapi sebenarnya tadi itu satu melatih critical thinking and problem solving. Jadi anak-anak bisa berpikir taktis, kemudian juga secara nggak langsung akan trigger kreativitas mereka, gitu kan. Karena sekarang banyak anak-anak masih usia TK atau SD awal-awal udah jago Scratch, Iya, udah banyak bikin banget. roadblock modul sendiri gitu Betul. kan. Nah, itu kan sebenarnya satu modal utama nih nanti ke depan kalau emang passionnya kebetulan si anak tadi di situ udah punya modal yang gede sekali waktu dia nanti masuk ke kuliah karena nggak mengulang dari awal lagi. Gitu kan. Betul. Karena emang anak-anak zaman sekarang tuh kalau di Codinex sendiri tuh dari 4 tahun tuh Pak udah mulai lancar tuh programin coding-codingnya. Ada Iya, yang udah bikin di Scratch juga tuh banyak 4 tahun banget. sampai 5 tahun kan masuk ke golden age umur anak dalam perkembangan. Iya kan, betul, gitu. jadi mereka dari kecil banget udah dibiasakan untuk logical thinking, berpikir kritis, memecahkan masalah. Jadi Iya. ketika besarnya mungkin kalau di sekolah-sekolah sekarang kayaknya dari TK sebenarnya sih udah ada sih ya kurikulum sekolah-sekolah yang menggunakan coding. Tapi ketika mereka sudah diajarkan sejak kecil, nanti ketika SD, SMP mendapatkan materi yang lebih susah tuh mereka udah dapat logical thinkingnya. Iya, justru itu nanti yang jadi modal utama anak kita untuk menjalani kehidupannya kan. Gitu kan. Betul. Jadi nggak berlaku dia di codingnya dapat critical thinking segala macam, cuman di kehidupan kesehariannya itu akan sangat berguna sekali itu kan. Betul, karena kalau dari kecil udah dilatih tuh, jadi base-nya tuh udah ada. Jadi kalau nanti udah besar dia mau belajar yang lebih advance tuh udah biasa. Jadi otaknya tuh udah terlatih. Gitu. Dan juga mungkin mempermudah belajar yang lain juga ya. Betul. Kayak pelajaran-pelajaran lain tuh kalau misalnya logical thinkingnya jalan udah bagus itu pasti jadi lebih gampang sih. Betul. Tapi itu kan indahnya tuh Pak. Nah, tapi kita mungkin lihat di sisi lainnya nih. Kalau menurut Bapak dari hasil pengamatan Bapak selama ini kira-kira ada nggak sih apa aja sih tantangan yang paling berat dalam mempersiapkan generasi muda ini untuk ya menguasai dunia digital, berkarir di dunia digital? Kalau saya melihat nih di sisi industri itu kan kita nyari talent yang dengan skill set yang segini nih. Cuman supply yang ada, maksudnya lulusan dari institusi pendidikan kita segala macam levelnya justru di bawahnya itu kan. Mungkin nggak semua, tapi ini mungkin umum terjadi. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu? Karena industri itu kan bergeraknya cepat, dan saking cepatnya mungkin belum tercover semua di institusi pendidikan. Nah, smart parents juga mungkin perlu paham juga bahwa nggak semuanya itu didapat dari pendidikan yang kayak kuliah atau mungkin di sekolah kejuruan segala macam. Itu juga mesti dilengkapin dengan hal-hal yang mungkin justru kita dapatnya di luar nih, di institusi pendidikan seperti Coding Next atau yang lainnya itu kan. Jadi sebenarnya ini kalau kita nggak kombinasikan akan sangat sayang banget. Terus kemudian juga mungkin banyak anak yang katakanlah terjun ke atau ngambil jurusan IT tapi sebenarnya passion mereka di IT nggak sih sebenarnya? Emang itu mereka cari apa enggak sih? Atau hanya karena kitanya yang dorong ke sana supaya lu harus kuliah IT karena ini lagi naik daun segala macam gitu kan. Nah, itu juga lumayan berpengaruh nanti di kualitas dari si anaknya itu sendiri itu kan. Beda dengan kalau dia masuk, dia udah tahu emang maunya di situ, dia have fun di situ. Tentu outputnya akan beda kalau anaknya masuk sekedar ikut-ikutan, apalagi kalau ada perasaan terpaksa itu kan. Berarti kalau anaknya berpassion itu akan jauh lebih mudah ya tentu menerima dalam ilmunya segala ya. hal itu kan, dan passionnya seperti apa bisa kita gali sejak dini gitu kan. Tentunya kayak ya tadi kita belajar codingnya mulai umur TK misalnya 4-5 tahun itu kan. Itu sih. Kalau dari Bapak ada gejala-gejalanya nggak tuh pakai gimana sih cara supaya kita bisa tahu oh ini kayaknya anak ini berpassion nih untuk coding, untuk pemrograman? Kan nggak bisa instan ya, pasti berproses gitu. Tentu
kasih banyak use case sih. Misalkan ya tentu pertama kasih pemahaman dulu gitu kan. Ayah ikutin kamu kursus ini karena ini. Cuman kalau susah jelasin kalau masih umur 4-5 tahun ya. Tapi mungkin kalau di tempat kursusnya itu sesuatu yang fun, mereka ketemu teman-teman, banyak gerak segala macem. Ya pertama berangkatnya, saya kursus itu fun. Terus kemudian seiring bertambahnya umur, mereka mungkin mulai paham bahwa maksud dikursuskan di sana itu apa, gitu kan. Hopefully nanti ke depan dia bisa, ya tadi karena critical thinking-nya udah terlatih, saya ke depan tuh pinginnya ini. Karena pingin ini, maka saya harus melakukan itu gitu kan. Akan terbentuk sebenarnya itu. Berarti lebih ke kayak memberikan dorongan atau motivasi gitu kepada anak ya Pak, bisa dikatakan. Betul, dorongan motivasi ya one thing, tapi ya mengarahkan anak itu juga sangat perlu. Oh, betul. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana sih sekolah coding seperti Coding Next ini tuh dapat berperan dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi dunia digital yang semakin berkembang nih Pak? Oke. Umumnya anak-anak itu mulai kursus katakanlah IT related ya, pemrograman atau belajar operating system segala macam itu biasanya di usia SMA karena mungkin dia tertarik lebih jauh akan komputer atau persiapan masuk ke universitas yang IT related atau mungkin di SMP. Bahkan di luar kalau nggak salah di Amerika waktu itu Obama pernah mencanangkan bahwa anak SMA di US itu harus bisa coding Python kalau nggak salah. Nah, saya melihat justru Coding Next ini unik karena ini menyiapkan anak di usia dini, gitu kan. Kalau nggak salah programnya mulai dari umur 4 tahun sampai 16 kan ya. Betul, kami dari 4 sampai 16 tahun. Umur 0 sampai 5 tahun kan justru golden age-nya anak di mana perkembangan otak tuh hampir mungkin 80% di situ. Kemampuan kognitifnya mereka juga itu kan mulai naik di situ selain motorik sama fisik. Sementara di usia muda cenderung anak-anak itu kan mencari jati diri, identitas nih, mulai mengembangkan soft skill juga networking dengan teman-temannya. Nah, lembaga seperti Coding Next ini justru saya lihat sangat jeli menangkap potensi itu gitu kan, karena mempersiapkan anak usia dini akan melatih keterampilan mereka dalam tadi kita pasti kembali ke logical thinking, critical thinking, sama problem solving gitu kan. Dari situ kreativitas udah mulai terbentuk dari usia dini juga. Nah, hopefully nanti dari kreativitas tadi akan tumbuh terobosan inovasi di banyak hal. Kemudian secara nggak langsung belajar coding di usia dini juga ini modal awal nih kalau emang ke depan orang tua ataupun anaknya emang mempersiapkan si anak untuk profesinya ke arah software engineering ya mungkin. Dan sebenarnya coding kan nggak di software engineering juga, tadi ada banyak cabangnya itu kan yang bisa kita pilih itu kan. Dan uniknya bahkan mungkin gini, passion si anak ternyata saya mau jadi artis, saya mau jadi musik produser. Musik produser sekarang kan toolsnya juga udah tools digital sekarang. Kalau kita ngomong artis atau DJ segala macem itu producing musiknya itu digital itu karena apa jadinya kalau anak senang musik terus dia punya kemampuan engineering yang oke, dijadikan satu. Biasanya nanti dia justru bikin terobosan baru, saya punya inovasi atau kreasi khusus nih untuk menciptakan kalau sekarang tren musiknya pakai digital ini bikinan saya sendiri nih, seperti itu. Begitu juga di film gitu. Bahkan sampai ke industri kesehatan atau elektronik segala macam gitu kan. Berarti dengan menguasai basis coding itu dapat membantu mereka di passion mereka di bidang lain juga ya? Karena ya produk digital terus kalau ditarik ke belakang lagi software itu kan termanifest dalam banyak hal dan ya hampir ada di hampir segala aspek kehidupan kita kan. Dari kita bangun sampai mau tidur lagi itu paling simpel kan kita pegang ini nih, gadget nih.
di dalamnya kan banyak aplikasi yang bikin siapa? Ya programmer dengan coding gitu. Betul sih, betul. Berarti dengan mereka menguasai programming aja tuh mereka tetap bisa menguasai hobi-hobi mereka yang lain. Bisa Betul, dikembangkan juga ya, hobi musik, hobi membuat film, hobi di bidang-bidang lain juga ikut terbantu, terdorong dengan pemrograman itu. Iya. Wah, berarti memang sepenting itu ya sekarang ya. Iya. Mungkin merujuk ke diskusi tentang peluang karir nih Pak. Nah banyak kan sekarang anak-anak generasi muda yang cita-citanya itu mau banget kerja di perusahaan-perusahaan besar kayak di Telkomsel, di perusahaan seperti Google atau mungkin di startup unicorn yang lain. Nah kalau dari menurut Bapak nih, apa sih yang harus mereka persiapkan sejak dini untuk bisa bersaing gitu di industri ini? Oke. Pertama kan ya harus emang punya passionnya di situ ya. Terus yang kedua yang mungkin banyak terlewat itu di sana butuhnya apa, posisi apa yang kamu incar itu kan. Maksudnya saya mau apply ke Facebook karena gajinya gede dan looks cool if I'm working at Facebook, jangan itu dulu itu kan. Tapi di sana kamu mau ngapain? Nah dari situ kan pasti udah tahu hal apa yang harus kamu persiapkan supaya kamu bisa mencapai skill set itu kan. Dan tentu ini menjadi modal untuk si anak tadi benar-benar serius mempersiapkan diri. Dan tentu lebih enak juga supporting sistemnya dalam membantu dan mengarahkan si anak gitu kan. Jadi karena misalkan saya mau jadi programmer di Telkomsel misalkan. Kebetulan di Telkomsel itu software developer programmer itu dianggap sebagai salah satu dari critical capability selain dari data science, ada cyber security segala macam. Nah kalau saya pingin jadi software developer di Telkomsel, di Facebook, di Google, ya tentu saya harus punya kemampuan programming yang bagus dong, gitu kan. Betul, harus banget. Nah belajarnya kapan? Nanti pas kuliah. Lah kenapa harus nunggu pas kuliah kalau mungkin waktu itu umurnya jauh sebelum itu, jadi bisa ditarik mundur lagi. Gitu kan. Karena ya tadi di dunia teknologi itu nggak ada sesuatu yang bertahan lama, berubahnya cepat banget. Jadi kalau kita bisa belajar dan adaptasi sedini mungkin, kita akan bisa survive lah di perubahan yang cepat itu. Berarti kalau misalnya anaknya udah mulai menyadari nih kayak saya mau ini, aku mau ini, berarti harus segera langsung dipelajari ya, jangan menunda-nunda karena akan cepat berubah gitu ya industri ini ya. Dan kalau dari Telkomsel sendiri nih Pak, apakah ada kayak bagaimana sih cara Telkomsel itu melihat potensi anak-anak Indonesia yang bersaing di Indonesia di industri teknologi global ini? Saya rasa potensi kita cukup besar ya, di mana ada beberapa negara ada krisis generasi muda, di kita mungkin bisa bisa dibilang surplus kah atau emang udah mencukupin itu kan. Dan itu kan modal bagi suatu negara untuk berkembang gitu kan. Yang perlu kita pikirkan adalah kualitas generasi kita seperti apa itu kan. Dan kualitas tadi mungkin bisa kita bentuk kalau sedari dini kita udah tahu maunya apa dan kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk mencapai mimpinya tersebut gitu kan. Karena jangan sampai nanti baru terfikirnya pas udah usia udah telat lah, mungkin akhir kita lulus baru saya tadi aslinya kenapa saya ambil kuliahnya jurusan B ya itu kan, sayang itu kan. Bahkan udah tahu maunya A, kuliah B tetap dia nggak mau belajar si A tadi selama di B, itu kan juga lebih sayang lagi itu. Berarti selain menyadari passion dalam diri itu, dukungan orang tua juga penting berarti ya Pak? Betul, nggak cuma orang tua tapi lingkungan juga. Misalkan gimana ya, orang tua dan anak nih udah satu visi nih, tapi di tempat tinggal mereka nggak ada seperti Coding Next. Walaupun Coding Next sekarang ada berapa? 27 sih sekarang kan. kita Pak. Mungkin bisa diperluas lagi. Bisa, karena sekarang Coding Next juga aku spill dikit nih Pak. Kita Coding Next tuh akan buka lagi sebentar lagi di Malaysia juga. Nggak cuma di Indonesia ya, ada di luar Malaysia negeri dan ya. di Filipina juga. Jadi kita mau membawa pendidikan coding tuh merata ke seluruh negara-negara lain juga, nggak cuma di Indonesia. Dan itu mungkin juga bisa jadi insight untuk smart parents ya, bahwa sekarang mungkin challenge-nya
nggak di Indonesia doang. Kalau kita lihat keterangan dari Mbak Levi tadi kan berarti di region nih ASEAN nih. Betul. Karena kan apa ya, Filipina, Malaysia itu kan juga atau Malaysia jadi salah satu tujuan investasi juga kan Betul. selain dari Vietnam itu kan. Betul. Betul, Jadi kami melihatnya selain kami membangun sekolah sendiri, kami juga masuk nih ke dalam program-program sekolah. Betul. Jadi banyak sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami untuk menghadirkan pendidikan coding untuk anak-anak mereka dari sedini mungkin. Nah, Jadi kompetisi juga makin seru nih di betul. internal Indonesia maupun at least mungkin skala kecil di regional ASEAN. betul. Nah, mungkin sedikit menyinggung dengan baru-baru ini kan Wapres kita nih Pak, ada yang menyinggung tentang bagaimana sih kita harus menerapkan pembelajaran coding untuk mengasah computational thinking. Nah, untuk anak-anak di tingkat SD dan SMP tuh Bapak Wapres kita tuh mendorong untuk mulai ada pendidikan coding. Nah, kalau menurut Bapak nih gimana nih tentang pandangan Wapres kita ini? Bagus sih. Itu kan kayak tadi contoh saya Obama juga ada program seperti itu sebelumnya. Cuman mungkin jangan fokus di codingnya kan, at the end kan coding kurang lebih ngetik sintaks kan. Tapi tadi logical thinkingnya itu yang harus jalan sebenarnya. Nah, coding ini adalah tools untuk itu. Karena saya berarti takutnya nanti diajarin coding, ya sudah saya bisa ngetik atau bikin program pakai apa yang paling sederhana, pakai JavaScript atau pakai Go misalkan. Sudah, tapi sebenarnya kan yang dicari adalah kita ini bisa solve apa dengan tools yang berupa bahasa programan tadi itu sih. Tapi sebenarnya sangat menarik ya. Karena ini belum ada ya sekarang ya. Berarti kan ya program-program. Kalau di level sekolah aku nggak tahu udah mulai diterapkan nggak itu? Nah, itu perlu kita pelajari lebih lanjut nih karena statement ini juga akan baru ya. Katanya Wapres kita ini kan mau mendukung program-program ini. Mungkin kalau setahu saya kalau nggak salah kan juga Coding Next ada rekanan sekolah juga kan? Betul, kami banyak. Ada program yang ada sekolah-sekolah yang menjadikan kami dari bagian kurikulum dan ada juga sekolah-sekolah yang menjadikan kami sebagai ekstrakurikuler gitu di sekolahnya. Nah, itu mungkin Mbak Levi ke depan mungkin bisa share juga terkait itu nih. Bisa banget. Nah, ini kalau mungkin Smart Parent dan Coders ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program CCI dan ICI kami, itu bisa banget dilihat di websitenya Coding Next. Nah, jadi mungkin kalau selain kalian mau mendaftarkan nih untuk anak-anaknya belajar coding di Coding Next yang udah bisa start nih dari usia 4 sampai 16 tahun, bisa juga ngecek nih apakah di sekolah-sekolah kalian tuh udah ada Coding Next sebagai bagian dari kurikulum kalian. Jadi akses untuk pendidikan coding tuh sebenarnya ada di mana-mana sih Pak. Jadi lebih ke awareness mungkin kepada anak-anaknya ingin belajar atau mungkin kepada orang tuanya nih, apakah ingin anaknya mulai belajar dari sedini mungkin ataukah mereka ingin mensupport mereka gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu juga nih kan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi nih Pak, apakah dari Bapak itu ada saran nih untuk orang tua dan juga atau mungkin pendidik agar bisa membantu anak-anak mereka tuh lebih memahami dan menguasai keterampilan digital? Oke, kalau di level anak-anak tuh saya cenderung gimana caranya kita membuat mereka fun dalam belajar coding ini. Karena kalau kalau buat saya pribadi nih, programming itu salah satu hal dari banyak hal yang membuat saya fun gitu. Nah, kalau funnya dapat, insya Allah belajarnya akan lebih lancar sih. Dan tadi kita belajar coding itu nggak cuma ngetik sintak doang, tapi sebenarnya melatih logical thinking kita, critical thinking kita gitu kan, dan outputnya itu akan terimplementasi di banyak hal itu kan, nggak di urusan pekerjaan tapi urusan bersosialisasi juga itu juga akan sangat membantu. Oke, berarti Smart Parent dan Coders gitu dulu untuk diskusi kita hari ini tentang masa depan karir di dunia teknologi. Terima kasih banyak loh Bapak Nuri untuk waktunya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita. Nah, jadi Smart Parent dan Coders dewasa ini tuh banyak banget, semakin banyak peluang kerja yang bermunculan dengan perkembangan teknologi ini. Nah, jadi untuk Smart Parents yang ingin anak-anaknya ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, itu berarti bisa banget nih dimulai dengan
mencari tahu apakah anak-anak kita tuh sudah passionate, sudah memiliki dasar, sudah memiliki peminatan ya Pak di Betul. bidang coding. Karena kalau misalnya anaknya sudah memiliki dasar itu akan jauh lebih baik, akan lebih mudah juga untuk mereka dapat memulai untuk belajar Betul. bisnisnya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya kurang passionate itu bisa juga tetap dimotivasi ya Pak Iya. gitu. Karena mungkin bisa didorong kayak misalnya kalau anaknya suka musik, anaknya suka film, itu juga bisa menjadi suatu dasar tersendiri untuk mereka belajar coding ya Pak. Iya. Apalagi anak-anak kan cita-citanya hari ini apa, besok juga apa itu Iya kan. betul, sebenarnya. masih gampang berubah Betul. gitu. Tapi sebenarnya yang kita pegang tadi ya tadi critical thinkingnya sama kemampuan dia untuk problem solving. Betul, berarti sebagai orang tua itu kita harus mendukung, membimbing mereka ya Betul. ketika mereka mencari jati diri dan Iya. mencari passion mereka itu. Iya, benar. Nah, kira-kira dari Bapak ada nggak nih yang ingin disampaikan Pak sebagai harapan atau mungkin closing statement untuk para smart parents dan juga coders? Gimana? Generasi kita ini, kalau Indonesia kan mentargetkan generasi emas di tahun 2045. Ada banyak pro cons, ada banyak dinamika lah di akan target itu. Tapi sebenarnya hal itu bisa tercapai kalau kita semua memang benar-benar membantu anak ini tumbuh dan menemukan passionnya dan mereka bisa serius di situ. Jadi nggak sekedar kita mendorong si anak ke si A si B, tapi kita mendorongnya karena emang si anaknya udah dapet nih dia pinginnya di situ gitu kan. Dan hopefully target Indonesia Emas di 2045 itu akan tercapai. Oke, terima kasih banyak ya Pak Nuri. Semoga apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita share hari ini itu dapat bermanfaat untuk smart coders dan juga smart parents dan juga coders sekalian di rumah yang ingin memulai merintis pendidikan coding dan juga untuk mengejar karir di dunia digital yang cerah gitu ya di kedepannya ya. Oke, segitu dulu smart parents dan coder untuk episode hari ini. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih, Nuri Mbak untuk Levi. waktunya. Ya. And see you on the next episode of Codecast, Coding Next Codecast. Bye. Podcast.